Pertumbuhan tanaman yang kerdil, pertumbuhan tanaman cabai yang terhambat akan tumbuh secepat kilat dia. Nah, seperti ini. Apalagi nantinya halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini, tanamannya masih kecil, tetapi kita akan membahas khususnya pada hari ini bagaimana cara merawat tanaman cabai, di mana tanaman cabai yang sering mendapat kendala yaitu pertumbuhan terhambat, tanaman menjadi kerdil atau tidak maksimal pertumbuhannya disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, kebetulan tanaman cabai yang kita tanam ini kasusnya adalah bibit tua, kawan-kawan. Jadi bibit tua itu identik dengan pertumbuhan terhambat atau cepat berbunga. Oleh karena itu, kawan-kawan, pada hari ini kita akan melakukan teknik yang sangat sederhana, sangat simpel sekali. Bagaimana cara kita melakukan perawatan agar tanaman ini, tanaman cabai yang kita tanam ini, pertumbuhannya cepat tanpa mengeluarkan modal sama sekali. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan, ikuti terus videonya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam. Jadi pertumbuhannya besarnya baru segini, kawan-kawan, bisa dilihat. Kita berada di kebun ini pagi-pagi sekali. Jadi cuacanya sedikit agak panas ini. Bisa dilihat itu, kita sudah melakukan pembersihan di setiap lubang tanam. Ini merupakan tanaman cabai merah besar. Jadi kita menanam cabai merah besar lagi dengan varietas pilar. Dan di sini juga tunasnya sudah cukup banyak tumbuh seperti ini. Ini tunas produktif sebenarnya. Dan di sini juga. Memang ini sebagian sudah kita bersihkan, kita sudah cukup bersih di setiap lubang tanam itu dicabuti rumputnya. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hari ini kita akan membahas bagaimana cara mempercepat pertumbuhan tanaman cabai yang disebabkan pertumbuhan terhambat dan kerdil. Dan salah satu faktor penyebab tanaman cabai biasanya pertumbuhannya agak kerdil adalah faktor cuaca. Nah, di mana lahan yang kita buat ini sebenarnya pendiamannya sudah cukup lama sekali, ya kurang lebih 60 hari. Jadi mengapa kita diamkan lahan ini atau bedengan ini kita tidak tanam sampai 60 hari? Itu karena kemarau yang luar biasa, tidak ada hujan sama sekali, sehingga kita tidak bisa melakukan penanaman cabai. Nah, ini lebar bedengan kurang lebih 90, lebar selokannya kurang lebih 60 kita buat. Dan faktor kedua adalah masalah bibit. Itu menyebabkan tanaman cabai bisa menjadi kerdil atau pertumbuhannya terhambat. Nah, kebetulan tanaman cabai yang kita tanam ini, yaitu cabai merah besar ini, bibitnya adalah bibit tua sekali, kawan-kawan. Di mana kita melakukan pembibitan, usia bibitnya kurang lebih 60 hari. Jadi 60 hari itu sudah termasuk untuk cabai merah besar itu bibitnya sudah sangat tua, berbeda dengan cabai lain sebenarnya. Kalau cabai rawit itu walaupun agak tua itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Dan pokok permasalahan itulah yang menyebabkan tanaman cabai yang kita tanam ini agak terhambat biasanya. Seperti bisa dilihat di sini, walaupun dia sudah tumbuh tunas, tetapi dia sudah pecah cabang seperti ini. Nah, inilah faktornya adalah karena bibit tua, dia pecah cabang seperti ini, dan bahkan sudah ada bunganya seperti ini. Dan tinggi tanaman ini kurang lebih sekitar 25 cm, kawan-kawan. Jadi inilah yang meresahkan para petani. Jadi kalau pendek sekali tanamannya otomatis buahnya tidak akan banyak. Nah, untuk mensiasati agar tanaman ini cepat pertumbuhannya atau tidak mengalami kerdil atau bisa tinggi, salah satunya adalah seperti yang kita sudah lakukan di bedengan sebelahnya, kawan-kawan. Nah, bisa dilihat. Ini tanpa mengeluarkan modal sama sekali, yaitu kita melakukan pembersihan di setiap lubang tanam
yaitu rumput-rumputnya kita sudah bersihkan. Nah, ini ada satu seperti ini. Itu salah satu tekniknya adalah kita bersihkan semua rumput di lubang tanam. Dan yang kedua adalah, nah ini sangat simpel sekali, makanya saya mengatakan tidak mengeluarkan modal sama sekali atau nol modal kawan-kawan, yaitu kita membersihkan semua tunas-tunas seperti ini. Walaupun tunas produktif seperti ini sebenarnya tunas produktif yang bisa menghasilkan buah, tetapi karena kendala bibit tua, makanya dia akan mengalami keterhambatan pertumbuhan atau pertumbuhan tidak normal, makanya harus dibersihkan seperti ini. Kita bersihkan saja, kita bersihkan semuanya, nah, seperti ini, baik daun bawahnya semua kita hilangkan, nah, seperti ini. Semuanya kawan-kawan, jangan ragu-ragu, ini tidak menjadi masalah. Bahkan kalau bersih seperti ini nanti penyemprotannya menghabiskan obat yang tidak terlalu banyak. Sampai di sini dia kelihatan ramping, dia seperti ini. Jadi jangan khawatir, nanti pertumbuhannya akan cepat sekali karena nutrisi yang diserap oleh tanaman ini akan fokus ke atas dia. Dia akan terus nanti tumbuh, ujungnya ini akan terus tumbuh ke atas. Jadi usahakan ini di cabang Y sisakan 2 daun atau 3 daun seperti ini. Jangan dipotong semua karena tanamannya masih kecil. Dia masih daun ini masih berfungsi untuk proses fotosintesis atau menyerap sinar matahari, kawan-kawan. Nanti kalau sudah berbuah baru kita potong juga daunnya sini. Nah, jadi kelihatan ramping seperti ini. Kecil pohonnya tetapi nanti akan cepat pertumbuhannya. Nah, yang di sini juga seperti ini. Makanya dengan cara ini sangat simpel sekali, sangat mudah dan siapapun bisa melakukannya tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Yang diperlukan adalah hanya tenaga dan waktu, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Itu salah satu proses mempercepat pertumbuhan tanaman cabai yang pertumbuhannya terhambat atau kerdil. Nah, seperti ini akan kelihatan bagus, di lubangnya juga bersih seperti ini. Jadi semua unsur hara itu terserap ke atas dia. Jadi fokus dia untuk pembesaran. Walaupun dia sudah ada bunga seperti ini tidak menjadi masalah. Nanti pertumbuhan tanaman akan cepat sekali. Dan sebaiknya kalau kita sudah melakukan pembersihan seperti ini, lakukanlah penyepraian dengan fungisida. Nah, mengapa kita melakukan penyepraian dengan fungisida? Kita anjurkan agar luka-luka seperti ini tidak merembet dimasuki namanya jamur yang menyebabkan busuk batang, kawan-kawan. Itu fungsinya melakukan penyepraian nantinya. Dan usahakan melakukan pemotongan tunas seperti yang sudah saya sampaikan tadi ini. Nah, di sini juga ada seperti ini. Ini belum semua kita bersihkan. Usahakan waktu melakukan pemotongan tunas seperti ini di siang hari, jangan di waktu hujan ataupun cuaca yang mendung. Karena jamur itu sangat cepat sekali masuk ke dalam batang tanaman nanti, kawan-kawan. Bagusnya di cuaca yang sangat panas, sehingga luka-luka sedikit ini bisa cepat kering dia. Seperti ini. Nah, di sini semua sudah kita bersihkan, kawan-kawan. Sudah sebagian kita bersihkan seperti ini kondisinya. Jadi kelihatan bersih dia tanaman. Jadi dengan kita melakukan pemotongan, artinya daun-daun bawah atau tunas bawah ini, juga tempat tungau dan trip itu sembunyi tidak ada. Jadi tanamannya nanti bisa terhindar dari namanya keriting daun, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Sangat simpel, jadi nol modal. Nah, dengan melakukan pembersihan seperti ini, makanya tanaman cabai walaupun bibit tua atau tanaman cabai yang sudah pecah cabang seperti ini, walaupun dia pertamanya pendek, nanti akan tumbuh tinggi, kawan-kawan. Jadi sangat sederhana sekali proses seperti ini. Jadi semua petani bisa melakukannya. Tidak memerlukan modal seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, di sini sudah kita bersihkan semua itu. Sudah bersih. Nah, di sini ada sedikit, ini ada satu lagi. Seperti ini. Jangan takut membersihkannya, kawan-kawan. Jadi bersihkan saja semua. Walaupun tunasnya sudah besar-besar seperti ini. Ini cara yang sangat simple, yang sangat sederhana, tetapi sangat efektif sekali, sangat manjur dan mujarab, kawan-kawan. Pertumbuhan tanaman yang kerdil, pertumbuhan tanaman cabai yang terhambat akan tumbuh secepat kilat dia. Nah, seperti ini.
Apalagi nantinya setelah kita melakukan pembersihan seperti yang sudah saya sampaikan, kita melakukan penyepraian dengan fungisida, baik itu menggunakan mancozeb ataupun propenab atau sejenis fungisida lainnya lah. Nah setelah itu baru kita melakukan pengocoran dengan POC, pupuk organik cair, dan kita sudah sering sampaikan kita membuat sendiri juga POC, yaitu dengan kotoran ayam dicampur air 200 liter, dicampur 4,5 liter, molase 1,5 liter, kita melakukan fermentasi kurang lebih 10-15 hari, dan kita kocor lagi. Itu akan sangat cepat sekali nanti pertumbuhannya, dan tanah menjadi gembur. Ini kondisi tanamannya. Dan yang di sebelah sana itu adalah cabai keriting igotapi, kawan-kawan, kita berdampingan menanamnya. Jadi inilah teknik yang sering saya sampaikan, sangat sederhana tetapi hasilnya mujarab sekali. Dan di usia 5 hari, 10 hari, kita juga melakukan pengocoran dengan menggunakan kalsium asamumat, yaitu kita campur dengan POC, kita campur dengan asam amino yaitu Premino, sehingga pertumbuhannya nanti bisa lebih cepat lagi. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.